Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anastasia dengan nomor NIM 20700124044. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai penjelasan, yaitu mengenai materi turunan. Nah, di mana soalnya itu adalah tentukan turunan dy per dx dari fungsi berikut. Nah, ini adalah soalnya, fungsinya. Di mana fungsinya itu adalah sin xy ditambah 2xy kuadrat dikurang x per y sama dengan 0. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita turunkan sin xy ini kepada terhadap x. Jadi sin xy diturunkan terhadap x itu hasilnya cos xy, kemudian sin xy diturunkan terhadap y itu adalah y tambah x dy per dx, kemudian 2xy kuadrat diturunkan terhadap x itu hasilnya 2y kuadrat, kemudian 2xy kuadrat diturunkan terhadap y itu sama dengan 4xy dy per dx. Kemudian ketika kita menemukan suatu fungsi yang berbentuk seperti ini, kita lakukan dengan cara menggunakan aturan hasil bagi, di mana kan hasilnya x per y, di mana kita misalkan apa ini, u-nya itu adalah x, kemudian turunan dari u kan itu adalah u aksen. Nah, turunan dari x itu kan 1, kemudian kita ambil v-nya itu sebagai y, kemudian turunan dari v itu adalah v aksen. Jadi turunan dari dy per dx. kemudian rumus dari aturan hasil bagi itu u v aksen dikurang u aksen dikali v kali u v aksen per v kuadrat. Nah, kita tinggal substitusikan dari nilai u aksen, v dan u aksen. Kita tinggal substitusikan, maka kita substitusikan u-nya itu adalah u aksennya itu adalah 1 dikali dengan v-nya itu adalah y, kemudian dikurang u-nya itu adalah x, kemudian v aksennya itu adalah dy per dx per v-nya itu adalah y, maka y kuadrat, maka hasil didapatkan hasilnya y x per y kuadrat, atau kita tuliskan di sini kurang y dikurang x per y kuadrat dy per dx, karena di sini kurang, makanya di sini kita tuliskan tanda kurang sama dengan 0. Kemudian setelah kita turunkan terhadap x dan y, kemudian kita kali masuk cos xy ini kepada y dan x, maka ketika kita kalikan nanti hasilnya y cos xy ditambah cos xy dikali x itu hasilnya x cos xy dy per dx, kemudian ini tetap dituliskan kembali, kemudian yang ini kita pisahkan pecahannya, makanya bentuknya min 1 bagian dikurang x per y kuadrat dy per dx. Kemudian dari jawaban yang di atas ini kita bisa melihat bahwa di sini tuh ada dy per dx dan di sini juga ada dy per dx dan di sini juga, maka kita harus satukan antara yang memiliki dy per dx dan dy per dx. Nah, kita satukan di sisi kiri, makanya kita tuliskan x cos xy dy per dx itu di sebelah sini, kemudian 4xy dy per dx juga dituliskan di sini, x per y kuadrat dy per dx itu kita tuliskan di sini, sama dengan, ingat bahwa di sini kan plus, ketika kita pindah ruaskan atau kita sebutnya itu biasa pindah ruas, tapi kalau dalam matematikanya itu kita masing-masing kan kita kurangkan dengan kita kurangkan antara sisi kiri dengan sisi kanan, makanya di sini itu minus y cos xy dikurang dy kuadrat tambah 1 per y. Kemudian setelah itu kita keluarkan dy per dx nya, maka yang di dalam kurung itu hanya cos xy, ada x di sini, x cos xy ditambah 4xy dikurang xy kuadrat. Kemudian ini tetap kita turunkan, kemudian setelah itu karena ini kita mau tahu turunan dari dy per dx nya, maka ini kita tetap tulis, kemudian ini kan di sini
cos X Y. Maka di sini juga kita harus bagi, makanya hasilnya nanti di sini berbentuk seperti ini. Kemudian setelah itu di sini kita lihat bahwa ada pecahan dan di sini juga ada pecahan. Nah, kita mau hapus pecahan tersebut dengan cara kita kalikan kedua pecahan ini dengan Y kuadrat. Nah, setelah kita kalikan dengan Y kuadrat, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita kalikan, kita bisa melihat apakah dari pernyataan ini atau jawaban dari sini itu apakah ada yang bisa dihapus. Tetapi ketika kita melihat ini tuh tidak ada yang bisa dihapus, sehingga kita ambil di sini dy per dx-nya itu sama dengan kita urutkan dari y, kita tulis y, kemudian kita tuliskan pangkat yang tertinggi yaitu min 2y pangkat 4, kemudian kita tuliskan lagi di sini tuh dikurang y pangkat 3 cos x y, kemudian begitu pun yang di bawahnya ini. Nah, maka hasil dari turunan dy dx dari fungsi sin x y ditambah 2x y kuadrat dikurang x per y sama dengan 0 itu adalah y dikurang 2y pangkat 4 dikurang y pangkat 3 cos x y per x ditambah 4x y pangkat 3 ditambah x y kuadrat cos x. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu soal, yaitu soal integral, di mana soalnya integral x per x kuadrat ditambah 1 dx. Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan cara kita misalkan. Yang pertama, kita misalkan u-nya dulu. Nah, yang saya ambil u-nya di sini adalah x kuadrat ditambah 1. Di mana turunan dari u itu adalah du dan turunan dari x kuadrat ditambah 1 itu adalah 2x dx. Kemudian untuk mencari nilai dx-nya itu, kita masing-masing kedua ruas kita bagi dengan 2x. Makanya di sini tinggal dx dan di sini kita tuliskan du per 2x, atau lebih singkatnya kita tulis dalam bentuk dx sama dengan du per 2x. Kemudian setelah kita mengetahui nilai u, du, dan dx-nya, kita tulis ulang kembali soalnya yang ini, kita tulis kembali di sini. Setelah kita tulis kembali integral x per x kuadrat ditambah 1 dx, kita tulis sama dengan integral x dikali x kuadrat ditambah 1 pangkat min 1 dx. Nah, ketika kita menemukan soal integral seperti ini, kita bisa dapat menuliskan dalam bentuk integral x dikali x kuadrat ditambah 1 pangkat min 1 dx. Setelah itu, di bawahnya kita tulis integral x u pangkat min 1 du per dx. Ingat bahwa nilai dari x kuadrat ditambah 1 itu sama dengan u. Maka x kuadrat ditambah 1 di sini kita ubah di bawah sini menjadi u pangkat min 1. Kemudian nilai dari dx itu kan tadi kita dapatkan adalah du per 2x. Sehingga kita tuliskan integral x u pangkat min 1 du per 2x. Nah, di sini ada tertulis 2x dan di sini ada tertulis x. Nah, kita bisa langsung x-nya itu dicoret. Nah, sehingga sisa integral u pangkat min 1 du per 2. Ingat bahwa du per 2 itu sama dengan 1 per 2 dikali du. Makanya 1 per 2 saya kedepankan sebelum integral. Maka di bawah sini tulisannya sama dengan 1 per 2 integral u pangkat min 1 du. Setelah itu, kita bisa tuliskan di bawah sini sama dengan 1 per 2 ln u ditambah c. Nah, integral dari u pangkat min 1 du itu sama dengan ln u tambah c. Maka di bawah sini kita tuliskan sama dengan 1 per 2 ln x kuadrat ditambah 1 ditambah c. Mengapa kita ubah u-nya di sini? Ingat bahwa
tadi nilai U itu sama dengan X kuadrat ditambah 1. Makanya hasilnya adalah 1/2 ln X kuadrat ditambah 1 tambah C. Maka integral dari X per X kuadrat ditambah 1 dx itu adalah 1/2 ln X kuadrat ditambah 1 plus C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal integral, di mana soalnya yaitu integral X akar X tambah 1 dx. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita pakai pemisalan. Di sini saya memisalkan U sama dengan X tambah 1. Jadi du sama dengan dx. Dari U sama dengan X tambah 1 kita bisa mencari nilai X dengan kedua ruas dikurang dengan 1. Jadi U dikurang 1 sama dengan X. Jadi X-nya itu sama dengan U dikurang 1. Selanjutnya yaitu kita tulis ulang soalnya. Integral X akar X tambah 1 dx sama dengan integral X-nya kita ubah menjadi U dikurang 1, kemudian akar X tambah 1 kita ubah menjadi akar U, kemudian dx kita ubah menjadi U. Ini sama dengan integral U pangkat 3/2 dikurang U pangkat 1/2 du. Ini kita dapat dari akar U kita ubah menjadi pangkat, sehingga akar U menjadi U pangkat 1/2. U pangkat 1/2 dikali dengan U itu hasilnya sama dengan U pangkat 3/2. Kemudian U pangkat 1/2 dikali 1 sama dengan min U pangkat 1/2 du. Kemudian ini kita pisah integralnya sehingga menjadi integral U pangkat 3/2 du dikurang integral U pangkat 1/2 du. Selanjutnya kita hitung masing-masing integral. Integral U pangkat 3/2 du itu sama dengan U pangkat 5/2 per 5/2 ditambah C, atau sama dengan 2/5 U pangkat 5/2 ditambah C. Selanjutnya yaitu integral U pangkat 1/2 du. Integral U pangkat 1/2 du sama dengan U pangkat 3/2 per 3/2 ditambah C, atau sama dengan 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Sehingga integral X akar X tambah 1 dx sama dengan integral U pangkat 3/2 du dikurang integral U pangkat 1/2 du. Ini sama dengan 2/5 U pangkat 5/2 dikurang 2/3 U pangkat 3/2 ditambah C. Nilai ini dari perhitungan masing-masing integral sebelumnya. Kemudian nilai X tambah 1 kita substitusi ke U seperti pemisalan sebelumnya. Jadi hasil dari integral X akar X tambah 1 dx sama dengan 2/5 X tambah 1 pangkat 5/2 dikurang 2/3 X tambah 1 pangkat 3/2 ditambah C. Di sini saya akan membahas soal bagian D nomor 4, yaitu materi integral trigonometri. Di sini soalnya integral dari tan pangkat 3x dx. Pertama kita jabarkan dulu tan pangkat 3x menjadi tan kuadrat x dikali tan x, sehingga tan pangkat 3x dx sama dengan tan kuadrat x dikali tan x dx. Nah, identitas trigonometri dari tan kuadrat x itu sama dengan secant kuadrat x dikurang 1. Jadi kita ubah tan kuadrat x nya menjadi secant kuadrat x dikurang 1. Jadi sama dengan integral secant kuadrat x dikurang 1 dikali tan x dx. Nah, kita kali masuk tan x nya ke dalam kurung, yaitu tan x dikali secant kuadrat x sama dengan tan x secant kuadrat x. Tan x dikali min 1 sama dengan min tan x. Jadi sama dengan integral tan x secant kuadrat x dikurang tan x dx. Nah, kemudian kita pisahkan menjadi dua integral. Jadi sama dengan integral tan x secant kuadrat x dx dikurang integral tan x dx. Nah, kita cari terpisah dari kedua integral ini. Yang pertama, kita cari integral dari tan x secant kuadrat x dx. Pertama kita misalkan U sama dengan tan x, dan du itu turunan dari tan x sama dengan secant kuadrat x dx. Nah, jadi integral tan x secant kuadrat x dx itu sama dengan integral u du.
U-nya itu tan X, DU-nya itu secant kuadrat X dx. Nah, kemudian kita integralkan U-nya menjadi U kuadrat per 2 ditambah C karena ini integral tak tentu. Kemudian kita masukkan nilai U-nya, yaitu tan, kita ganti U dengan tan, jadi sama dengan tan kuadrat X per 2 ditambah C. Nah, kemudian kita cari integral yang kedua, yaitu integral dari tan X dx. Nah, identitas trigonometri dari tan X itu sin X per cos X. Jadi kita ganti nilai tan X-nya menjadi sin X cos X. Jadi integral tan X dx itu sama dengan integral sin X per cos X dx. Nah, kemudian kita misalkan U-nya itu sama dengan cos X, dan DU turunan dari cos X yaitu sama dengan min sin X. Kemudian kita masukkan sama dengan min DU per U, integral min DU per U dx sama dengan min ln U ditambah C. Kemudian kita masukkan nilai U-nya yaitu cos X, jadi sama dengan min ln cos X ditambah C sama dengan ln secant X ditambah C. Kenapa bisa berubah menjadi secant X? Karena identitas trigonometri dari secant X itu sama dengan 1 per cos X. Jadi di sini kita bisa ubah min ln cos X sama dengan ln secant X ditambah C karena ini merupakan integral tak tentu. Nah, jadi sehingga nilai integral dari tan pangkat 3x dx sama dengan integral tan x secant kuadrat x dx dikurang tan x dikurang integral tan x dx sama dengan tan kuadrat per 2 dikurang ln secant x ditambah C sama dengan 1/2 tan kuadrat x dikurang ln secant x ditambah C. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 bagian E, yang dimana soalnya yaitu integral 5x tambah 3 per x pangkat 2 dikurang 9 dx. Penyelesaiannya yaitu integral 5x tambah 3 per x pangkat 2 dikurang 9 dx sama dengan integral 5x tambah 3. Ini kita faktorkan x2 kurang 9 menjadi x kurang 3 x tambah 3 dx. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya, yaitu integral A per X kurang 3 dx tambah B per X tambah 3 dx. Nah, terus kita tentukan 5x tambah 3 per X kurang 3 X tambah 3 sama dengan A per X kurang 3 tambah B X tambah 3. 5x tambah 3 X kurang 3 X tambah 3 per X kurang 3 X tambah 3. Ini kita coret saja karena sama jadi sisa ini. Nah, sekarang ini kita kali silang, jadi A X kurang 3 X tambah 3 per X kurang 3 ditambah B X kurang 3 X tambah 3 per X tambah 3. Ini kita kasih hilang saja dengan ini juga. Jadi 5x tambah 3 ekivalen A X tambah 3 tambah B X kurang 3. 5x tambah 3 ekivalen kita kali masuk jadi AX tambah ini juga jadi 3A tambah kita kali masuk juga jadi BX dikurang 3B. 5x tambah 3 ekivalen A kita samakan yang sama variabelnya, jadi A ditambah B dalam kurung X tambah 3A dikurang 3B. Nah, kita sekarang membuat persamaan koefisien, yang dimana koefisien yang pertama X yaitu 5 sama dengan A tambah B yang ini. Terus konstantanya yaitu 3 sama dengan 3A dikurang 3B yang ini. Nah, sekarang kita selesaikan persamaan 1, yang dimana ini persamaan satunya kita masukkan sini 5 sama dengan A tambah B. Ini kasih di sini jadi B sama dengan 5 dikurang B. Nah, selanjutnya yaitu kita substitusi B ke persamaan 2, yang dimana 3 sama dengan 3A dikurang 3B sama dengan 3 sama dengan 3A dikurang 3. Ini kita masukkan nilai B-nya itu 5 dikurang A. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. 3 dikurang 3 dikali min A yaitu 3A. Jadi 3 sama dengan 6A kurang 15. Ini kita tambah jadi 6A itu
kasih di sini 6A sama dengan min 15. Ini kasih ke sini jadi min 3. 6A sama dengan min 15 dikurang 3 sama dengan 18. Jadi A-nya sama dengan 18 bagi 6. A sama dengan 3. Sekarang kita substitusi nilai A dari persamaan 1, yang dimana B sama dengan 5 dikurang A. B sama dengan 5, nilai A-nya yaitu 3. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan B sama dengan 2. Nah, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 3 dan nilai B yaitu 2. Nah, sekarang kita tulis kembali dengan pecahan parsialnya, yaitu integral 5x tambah 3 per x pangkat 2 kurang 9 dx sama dengan di sini kan rumusnya yang ini tadi ya. Jadi kita masukkan saja. Jadi 3 per x kurang 3 ditambah 3 per x tambah 3 sama dengan integral 3x kurang 3 dx ditambah integral 2x 2 per x tambah 3 dx. Nah, sekarang integral fungsi 1 per x kurang a adalah ln x kurang a, maka hitunglah integral masing-masing pecahan. Nah, integral pertama yaitu yang ini dan integral kedua yang ini. Jadi integral 3 per x kurang 3 dx sama dengan 3 ln x kurang 3. Nah, integral kedua yaitu integral 2 per x tambah 3 dx sama dengan 2 ln x tambah 3. Nah, sekarang kita gabungkan hasil integralnya, yaitu 3 ln x kurang 3 ditambah 2 ln x tambah 3 tambah c. Jadi hasil dari integral 5x tambah 3 per x pangkat 2 dikurang 9 dx yaitu 3 ln x kurang 3 ditambah 2 ln x tambah 3 tambah c. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.